kita buka dulu tentang rindu. Rindu ini didefinisikan ya. Jadi secara umum merupakan bentuk emosi yang mewarnai pikiran dan perasaan yang muncul dari manusia ya. Jadi ini bentuk emosi sebetulnya ya. Kemudian ya, rindu muncul karena keinginan untuk bertemu ya, atau keinginan kembali pada suatu momen yang terdapat pada waktu atau adanya kehadiran seseorang tertentu gitu ya. Jadi ada dua nih ya, keinginan untuk bertemu ya, atau keinginan kembali pada satu momen. Jadi rindu ini ada kaitannya dengan memori juga, sehingga apa? Sehingga kita kadang-kadang, aduh kangen banget ya datang ke tempat itu gitu. Jadi kadang-kadang bukan hanya orang yang dirindukan, tapi sebuah tempat ya, terutama di mana coba Masjidil Haram dan ya Masjid Nabawi, kalau bisa juga Masjidil Aqsa ya, tapi nampaknya saat ini belum lagi ketiganya bisa kita kunjungi. Nah itulah tadi rindu banget ya, Masya Allah. Kemudian ya perasaan rindu bisa muncul secara tingkat yang normal, artinya masih bisa dikendalikan ya, karena harusnya begitu kan, dan akan terlupakan dengan sendirinya ketika tidak teringat ya, serta tidak sampai pada perasaan emosional yang berlebihan. Apalagi pas kita banyak aktivitas ya, kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas, maka kita ya terlupakan sejenak itu tentang rindu tadi. Nah, ini juga salah satu pengendaliannya ya. Kemudian rindu sendiri bisa muncul dan bisa pada emosional yang berlebih, dan pada titik tertentu rindu juga bisa menekan dan membuat seseorang depresi jika tidak bisa dikendalikan ya. Untuk itu, rindu seperti ini tentu sudah pada titik yang tidak wajar dan bisa merusak kesehatan ya. Maka rindu seperti ini singkatannya ini tadi, marah, frustasi, benci, sedih, galau kan gitu. Ya, nah ini yang berbahaya rindu yang seperti ini. Oke. Kemudian tentu di dalam tadi saya katakan rindu ini ada timnya, ada teman-temannya, itu ada cinta ya, biasanya cinta dulu ya hadir ya. Kemudian rindu. Nah, cinta rindu ini uniknya ya, ada teman-temannya juga di situ, ada cemburu ya, dan yang paling ekstrim di situ ada benci. Ya, 4 serangkai ini nih sebetulnya bentuk emosi yang dia ada di dalam benak kita, yang jadinya ya bergantian. Tadi kalau rindu tadi tidak dikendalikan, wah bisa jadi cemburu, cemburu tidak dikendalikan bisa jadi benci. Ya, ada orang juga bilang saya sebetulnya cinta tapi kenapa benci kan gitu ya. Saya sebetulnya benci tapi kenapa rindu. Ini bolak-balik, ini 4 serangkai ini ada di dalam benak kita ya. Nah, untuk itu kita lihat dulu benci ini artinya apa sih? Benci ini didefinisikan sangat tidak suka ya. Ini benci yang didefinisikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kemudian ada lagi istilahnya kebencian ya, hatred ya. Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat, yang sama kuatnya dengan cinta, bayangkan ya. Nah, kemudian kebencian melambangkan ketidaksukaan, permusuhan atau antipati untuk seseorang atau sebuah hal ya, bisa juga itu bukan orang tapi sesuatu hal, bisa juga sesuatu barang atau sesuatu fenomena atau gejala ya. Kan kita sering nih sekarang aja kita banyak sekali gejala-gejala yang kita rasakan secara sosial ya dan sebagainya. Ada orang benci banget sama pandemik ini ya. Tapi sebetulnya itu tadi, hati-hati kalau benci banget malah nanti tidak bisa mendapatkan hikmahnya, ya kan? Jadi sekali lagi, nah ini tadi ya kita sudah belajar tentang rindu, benci ya, dan sekarang kita belajar lagi tentang cinta ya. Nah, cinta sama benci atau cinta dan benci, cinta, benci untuk mencintai. Banyak banget para seniman mengatakan begitu ya. Sebetulnya love and hate ini atau cinta dan benci ini adalah istilahnya the partnership paradox ya.
Artinya perasaan yang berlebihan terhadap sesuatu dapat menyebabkan perubahan terbalik dari perasaan semula. Ya, ya apalagi maaf suami istri nih. Ini kadang-kadang ya suami istri ini saking cintanya banget ya, terus berharap terlalu banyak terhadap suaminya, tapi kita tahu kita sering membahas bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, maka pengharapan istri terhadap suami, suami tidak melakukan, muncul lagi rasa benci ya. Nah, ini hati-hati juga ya. Maka ya kita akan belajar lagi tentang sebuah ya apa istilahnya ilmiahnya atau penelitian dari seorang ilmuwan namanya Semir Zaki beserta temannya John Paul Romaya tentang masalah apa yang terjadi di neural correlate of hate, ya apa yang terjadi di otak kita pada saat kita membenci ya. Jadi kata Semir Zaki, dia menemukan bahwa perasaan cinta dan benci muncul dari area yang sama di dalam otak. Ya. Jadi bayangin ya, jadi itulah kenapa cinta dan benci itu tadi the partnership paradox gitu. Ya, karena rupanya dia muncul dari tempat otak yang sama gitu. Walaupun bukan persis di mana sumbernya ya, nanti kita lihat. Ya. Kemudian Semir Zaki juga mengatakan ketika rasa cinta meningkat, rasa benci juga ikut bertumbuh, ya, tetapi pengaruhnya tertutupi oleh perasaan cinta. Ya. Jadi sebenarnya bencinya udah mulai tumbuh nih. Ini terhadap manusia dulu ya kita bicara ya. Bencinya udah mulai tumbuh tapi dia tertutupi karena perasaan cinta kita nih. Ya. Jika ada sesuatu yang memicu hadirnya benci, maka dengan mudah cinta akan berbalik menjadi benci. Jadi sesuatu yang memicu ini yang harus kita kendalikan, yang harus kita siasati. Kadang-kadang suami istri yang sesuatu yang memicu ini itu tadi perbedaan-perbedaan. Ya. Cara berpikirnya laki-laki dan perempuan, perbedaan wataknya, perbedaan pola asuhnya, perbedaan budayanya, perbedaan bahasa kasihnya. Nah, ini sesuatu yang memicu. Baru nanti saking ya itu perbedaan-perbedaan itu kita tidak jembatani dengan ilmu pengetahuan atau menjembatani dengan belajar, maka ini kan bertumpuk ya. Jadi satu saat ada picuan lagi atau faktor pemicu dari luar diri kita atau dari luar perbedaan ini, itu yang nanti langsung itu membalikkan cinta menjadi benci. Ya. Bisa mungkin seseorang di luar sana itu jadi sangat-sangat ya pencetus yang sangat-sangat berat. Ya, baik. Jadi ya Rasulullah SAW mengatakan nih, cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Ya. Boleh jadi suatu saat nanti ia menjadi musuhmu. Ya itu tadi. Karena dia bisa ya the partnership paradox tadi. Ya. Dan kemudian juga Rasulullah SAW juga bersabda, bencilah musuhmu sekedarnya saja. Ya. Boleh jadi suatu saat nanti ia menjadi kekasihmu. Karena tadi muncul cinta. Ya, itulah intinya adalah antara cinta dan benci ini perlu dikendalikan. Nah, di mana sih rindu itu gitu? Di mana rindu? Nah, ya kita lihat. Jadi kalau kita belajar tentang otak ya, berkali-kali kita belajar tentang otak. Ya Allah, ya Masya Allah. Allah menciptakan otak manusia, ada otak besarnya, ada otak kecilnya. Ini otak kecil yang di sini ya. Kemudian Allah bagi otak ini menjadi dua bagian. Ini belahan kiri yang kita lihat sedang berwarna ini. Kemudian belahan yang kanan ini. Di dalamnya banyak sekali program-program atau fitur-fitur yang Allah sudah takdirkan untuk manusia. Dan juga kita bisa memasukkan program-program yang kita rasakan ya selama kita hidup. Kita lihat, kita dengar, kita hidu, kita ucapkan, kita rasakan di seluruh kulit itu juga nanti bisa masuk di dalam otak kita, ya. Nah. Kemudian ya,
pernah juga kita belajar atau teman-teman yang sering juga mengikuti seminar tentang emosi ya, di dalam otak manusia, otak bagian tengahnya ini adalah sebuah sistem yang mengatur emosi. Ya, makanya sistem ini disebut sistem limbik. Dia terdiri dari ini semua nih ya, talamus ya, hipotalamus yang ini kanan kiri, amigdala kanan kiri, ya, maaf, hipokampus, nah hipotalamus yang ini, ya. Kemudian nanti ada kelenjar pituitari di sini. Nah, jadi Allah menciptakan struktur-struktur organ di dalam otak yang bekerja sama membentuk sistem yang nanti mengatur emosi. Nah, inilah tadi kata Semir Zaki tadi bahwa benci ya, kemudian rindu, kemudian cinta itu tempatnya dari satu ini. Dari lokasi yang sama yaitu limbic system. Hanya nanti kalau spesifikasinya berbeda-beda nanti. Ya. Jadi yang mana sih Bu Aisyah itu otaknya ini. Jadi kalau otak besar dibuka nih, dibelah ya. Kita lihat ada otak kecil yang ini mengatur keseimbangan. Ini dia nih, otak limbic system, otak emosi. Ya, saya sering berkali-kali memperlihatkan ini agar kita sadar bahwa oh inilah ya yang Allah sampaikan senantiasa dalam Al-Quran untuk kita harus hati-hati ya mengelola kita punya nafs. Kenapa? Karena kita bisa ya turun derajat kita menjadi ya lebih rendah dari binatang karena limbik system ini ya ada juga pada hewan mamalia. Makanya sering disebut otak mamalia. Kemudian otak manusia tersambung lagi dengan batang otak, ini namanya otak reptil. Ya. Jadi bayangkan di tengah otak kita nih manusia ada ya otak binatang lengkap, mamalia dan reptil. Nah, inilah kita perlu senantiasa mengendalikan diri ini, ya. Kemudian kalau kita belajar menurut ya Profesor David Hawkins yang meneliti tentang emosi, ya. Inilah jenis-jenis emosi, jenis-jenis emosi. Dan semua kuat. Hanya memang yang courage ke atas, yang frekuensinya lebih ke atas disebutnya power. The power ya. Nah, tapi nanti mulai dari sombong ke bawah disebutnya force, pemaksaan ini. Ya, ini kekuatan, ini memaksa, tapi sama-sama strong ya. Nah, di mana sih letaknya cinta? Nah, ini dia love ya. Ini berarti dia di daerah power, ya kan? Kemudian benci itu di mana benci? Benci di daerah anger ini. Dia masuk kategori marah. Marah, kesal, jengkel, benci. Dia kategorinya di force. Tapi sama-sama kuat ini. Ya, sama-sama kuat. Dan antara nanti benci dan cinta ini ya naik turun ini kita punya emosi. Kemudian nanti ada willingness. Nah, disinilah willingness, ini sinilah yang orang sebut nanti rindu, karena di sini ada pengharapan, ada hopeful di sini. Ya, karena rindu tadi adalah salah satu jenis dari emosi manusia. Ya, kita nggak banyak-banyak cerita tentang level emosi karena kita sering bahas ya. Tapi saya mau bilang bahwa ini semuanya ini adalah jenis emosi yang ada tadi di limbic system. Oke. Nah, kalau kita pernah belajar waktu itu ya tentang level emosi, pendekatannya seperti ini gitu. Nah, cinta itu ada di sini sebetulnya antara menerima dan damai. Ya. Ini sengaja yang kita kasih lihat lagi level emosi yang sering kita pelajari. Ya, walaupun ternyata memang semua level ini nanti ada pecahan-pecahannya lagi. Hanya khawatir nanti kita ya malah bingung menghafalnya, maka saya lebih senang memperlihatkan gambaran level yang seperti ini. Ya, benci ada di sini nih, marah di sini. Dan ini semua emosi ada di otak kita, ya. Ya, hanya pada saat turun seperti ini kita diminta cepat-cepat naik ke atas. Ini sebetulnya nanti yang akan membedakan manusia satu dengan manusia yang lain. Siapa yang lebih cepat naik ke atas, berada lebih sering di nafsu mutmainnah, maka ini yang lebih beruntung nanti insya Allah.
ya. Dan waktu naik ke atas itu caranya bagaimana? Nah, ini nanti juga yang membedakan antara manusia satu dengan manusia lain. Ada orang naik ke atas ya dengan cara yang Allah mau gitu, ya. Allah mau dengan mengingat Allah, ya, terus lidahnya berzikir, kemudian melakukan ya ibadah, itu adalah cara untuk bisa naik ke atas yang Allah mau gitu. Ya. Karena ada orang waktu turun emosinya ke bawah, ya dia tidak pakai cara yang Allah ajarkan, maka agak sulit naik ke atasnya, makin terpuruk nanti, khawatirnya makin masuk ke level yang ada di bawah, yang biasanya disebut depresi. Ya. Jadi sekarang saya mau lebih dalam lagi, ya, tentang tadi cinta di mana, kemudian benci di mana. Ini semua adalah struktur limbik system. Kita akan fokus pada satu organ yang disebut pituitary gland atau glandula pituitary atau kelenjar pituitary. Dan juga nanti ada namanya amigdala. Pituitary satu tapi di tengah. Tapi satu ini terbagi dua sebetulnya, kanan kiri juga, tapi dia menyatu. Amigdala dia terbagi dua, yang kanan dan yang kiri. Ini yang kanan, ini yang kiri. Ini persis di atas alis. Ya, kalau ini glandula pituitary di pertemuan dua alis. Ya, nah kalau coba dipegang dulu teman-teman. Glandula pituitary ini pertemuan alis naik sedikit ke atas di sini nih. Ya, kalau amigdala persis di atas alis kanan kiri. Ya. Tempat apa tuh Bu Aisyah gitu ya. Nah, kalau kelenjar pituitary ini sering juga saya sampaikan, sering juga saya ceritakan, bahkan di 100 juta juga sering saya sampaikan ya. Inilah tempatnya hormon atau zat kimia yang merasakan, yang kita rasakan ya bahagia. Ya. Nah, jadi si amigdala ini disinilah cinta, pituitary, glandula pituitary inilah cinta, amigdala ya disinilah yang takut, marah di sini. Jadi makanya kalau kita takut, marah itu di atas alis kita tuh pasti nggak enak tuh. Makanya teman-teman biasanya dipegang tuh di atas alisnya, dipencet-pencet kayak gitu ya. Apalagi kalau lagi marah, apalagi kalau lagi benci. Oh gitu ya. Sering nggak teman-teman? Ya, Kak Riri sering nggak pencet-pencet di atas alis tuh ini ya sebetulnya. Atau ada juga yang secara otomatis yang dia stimulasi atau yang dipencet itu yang pertemuan dua alis ke atas tadi. Ya, untuk menstimulasi si pituitary glandula tadi. Karena di sini hormon bahagia atau hormon positif akan keluar gitu. Jadi sekali lagi tadi benci dan cinta itu dalam satu otak itu disebut, dia keluarnya dari limbik system, tapi nanti lebih spesifik lagi ya berbeda di lokasi yang lebih detailnya. Ya, jadi amigdala yang takut dan marah, pokoknya hal-hal yang negatif di amigdala, hal-hal yang positif yang di glandula pituitary. Jadi glandula pituitary ini nanti yang mendatangkan power, yang di amigdala ini mendatangkan force. Ya, nah, baik sekarang. Ya, sebetulnya gimana sih alur stimulasi hormon cinta? Ya, ini walaupun sudah berumah tangga, ya kadang-kadang kita perlu juga ya tahu bagaimana stimulasinya yang ada kaitannya dengan zat kimia ini ya. Nah, pertama nanti ada namanya feromon. Zat kimia juga, tapi zat pemikat. Maka kenapa suami istri ini ada ikatan. Walaupun nanti ikatan-ikatan lainnya tuh banyak, tetapi kita bicara tentang zat kimia dulu yang namanya feromon. Zat pengikat ini, ya. Nah, feromon ini atau zat pemikat ini keluar dari tubuh kita, dari mana saja? Satu, dari ketiak. Ya, dari ketiak itu feromon gitu ya, walaupun asam-asam tapi ada zat pemikatnya di situ. Kalau terlalu asam, nah ini terlalu masalah itu nanti ya. Kemudian dari mana lagi? Dari belakang telinga, ya. Kemudian dari mana lagi? Dari hidung keluar ya.
Kemudian dari mana lagi? Dari mulut juga feromon itu bisa keluar. Dari mana lagi? Dari seluruh permukaan kulit. Dan satu lagi, mohon maaf, dari kemaluan. Baik yang pada suami maupun pada istri. Ya. Bahkan sebetulnya sewaktu di awal-awal pertemuan suami istri ini, mungkin waktu ta'aruf kah, atau mungkin memang ya waktu itu belum mengikuti yang konsep ta'aruf, jadi mencari sendiri dan sebagainya gitu. Waktu berdekatan, keluarlah feromon ini. Ya, keluar feromon ini. Kemudian apa yang terjadi? Ya, dia menyebar di udara sehingga sampailah kepada calon pasangan. Dan kalau sudah berumah tangga, feromon ini juga tetap keluar. Inilah kadang-kadang feromon ini supaya zat pemikat ini ya tidak terlalu berbau apek dan sebagainya, makanya kita diminta untuk mandi, ya bersih di bagian-bagian yang tadi kita sudah ya pelajari tentang keluarnya feromon. Bahkan ditambahkan zat pewangi lagi atau minyak wangi di daerah-daerah sini gitu ya. Apalagi kalau suami istri mau berhubungan intim, ya kalau kita baca sirah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW saja ya itu minyak wangi sampai beliau taruh seluruh badannya, ya, seluruh badannya. Nah ini agar zat pemikat ini benar-benar ya memberikan satu aroma yang menyebar di udara yang nanti pasangannya akan menangkap, ya. Nah, baik, ditangkapnya dari kemana feromon ini? Ya tentu karena dia menyebar di udara, tertangkapnya di hidung. Nanti hidung ini ada namanya femoronasal organ yang khusus nanti menangkap bebauan ini. Ya. Nanti dibawalah kemana? Dibawalah ke glandula pituitary ini tadi. Tadi kita tahu kelenjar pituitary ini nanti adalah sumber dari emosi-emosi yang energinya positif tadi, termasuk cinta tadi, termasuk love tadi, ya. Nah, kemudian nanti di sini kelenjar pituitary mengaktifkan hormon yang sangat dikenal sebagai hormon bahagia. Apa itu? Dopamin, feniletilamin atau disingkat PEA, PA, kalau orang Betawi bilang PA ya, serotonin ya. Nanti ini semuanya bekerja sama sehingga tadi menimbulkan emosi yang positif tadi, termasuk tadi cinta tadi. Kita bisa nggak sih jatuh cinta berulang? Iya bisa banget. Ya karena adanya si feromon ini gitu. Ya, tapi hati-hati ini juga bisa jadi benci. Kalau misalnya tempat-tempat feromonnya kita ini, keluarnya feromon ini tidak dibersihkan, ya tidak dikasih wewangian, maka kadang-kadang suami suka membenci istrinya hanya karena bebauan itu. Ya kan? Nah, istri juga kadang-kadang gitu. Suami pulang, "Ay, apaan sih bau asem nih?" gitu ya. Makanya suruh cepet-cepet mandi, ya. Apalagi kondisi sekarang memang SOP-nya gitu, datang mandi ya. Nah, kemudian ya dopamin ini di sini nih yang tadi di pituitary ya, ini berperan menciptakan rasa senang dan menginginkan sesuatu si dopamin ini. Ya. Sehingga nanti muncul apa sih kalau dopamin keluar tuh gara-gara feromon tadi menciptakan energi yang tinggi, meningkatkan kegembiraan, meningkatkan aktivitas fisik, menunda rasa lelah, menurunkan kebutuhan tidur, meningkatkan fokus perhatian, memikirkan selalu objek yang dicintai. Nah, karena inilah makanya nanti menginginkan pertemuan. Tadi kita sudah bahas, nah menginginkan pertemuan itulah yang disebut rindu. Ya. Makanya pada saat kita rindu itu banyak manfaatnya juga. Ini menciptakan ini. Atau pada saat kita jatuh cinta, ini menciptakan ini semuanya. Ya, bayangkan jadi sangat ya energik, gembira, terus aktivitas fisiknya tuh, waduh, jadi semangat banget kerjanya ya. Terus nggak ada rasa lelahnya, tidur sedikit nggak masalah gitu. Ya, ini kemudian konsentrasi dan tentu memikirkan selalu objek yang dicintai. Ini namanya ya
stimulasi dari si hormon dopamin tadi yang keluar dari kelenjar pituitari. Nah, inilah nanti menimbulkan rindu, ya. Nah, jadi kalau kita rindu pada seseorang, pada suami gitu kan, aduh, ya, dan tahu sebentar lagi mau bertemu, itu langsung ini semua nih, ya, rumah jadi bersih, yang kemarin-kemarin nggak sempat dibersihin misalnya gitu. Nah, kemudian selain dopamin, apalagi sih yang keluar di dalam ya kelenjar pituitari? Serotonin tadi. Dia berperan menciptakan sensasi terbayang wajah atau hal yang dirindukan. Ya. Nanti serotonin inilah nanti yang membuat apa? Memicu keinginan untuk melakukan sesuatu berulang-ulang. Ya kan? Kemudian apalagi keinginan untuk terus bertemu. Ya. Kemudian keinginan untuk memikirkan berulang-ulang. Seorang istri ya pada saat dia jatuh cinta lagi sama suaminya gitu kan rindu tadi dopamin keluar sehingga rindu serotonin keluar. Nah inilah yang nanti kita pikirkan terus itu suami. Bahkan kita sering omongkan gitu. Kita ngomong sama anak, bapakmu dulu ya kan gitu ya. Abimu itu, oh ya. Itu karena si serotonin yang keluar tadi. Misalnya gitu. Ya. Atau mungkin kita cerita sama keluarga. Tapi kadang-kadang kita cerita pasangan kita dengan kebencian, Bu Aisyah. Ya, ya, tapi kan artinya kita memikirkan tentang si pasangan ini gitu. Hanya memang kelenjarnya nanti yang keluar bukan dari pituitari tapi dari amigdala yang di atas alis. Nah, itu lain lagi nanti perasaan yang dimunculkan gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang keluar? Oksitosin. Dia berperan untuk memperkuat keterikatan yang ada. Ya, walaupun oksitosin ini nih, ya, ini biasanya keluar pada saat ibu mau melahirkan. Perut kita kalau agak sakit-sakit itu loh, yang his atau kontraksi ini oksitosin. Atau ibu sedang ya, menyusui anaknya, oksitosin juga keluar. Ya, nah, tapi pada konteks pasangan hidup, ya, oksitosin inilah yang membuat seseorang lebih pengertian. Kita tahu bedanya, kita tahu ya watak kita beda, kita tahu kita punya budaya beda. Tapi itu tadi ya, karena feromon dan kemudian muncul cinta, oksitosin keluar, akhirnya kita ngerti aja. Ya, emang suami aku kayak gitu. Ya, kata suami, emang istri gitu, gitu. Ya. Kemudian oksitosin inilah juga yang meningkatkan empati terhadap orang yang diperhatikan. Jadi oksitosin ini yang keluar di benak kita, masuk nanti ke jantung, ya, sehingga kita berempati. Ya. Oksitosin keluar nggak pada orang tua atau ibu kepada anak? Oh jelas, ya, jelas banget. Tapi ini kita bicara dulu tentang suami istri, ya. Nah, kemudian oksitosin inilah yang meningkatkan toleransi. Sebetulnya dalam kita berumah tangga itu ya kita semakin meningkat toleransinya, maka semakin aman dan nyaman rumah tangga itu. Kenapa sih toleransi muncul? Itu tadi karena banyaknya perbedaan. Dan toleransi ini bisa muncul kalau oksitosin keluar dari ya kelenjar pituitari kan gitu. Ya, nah kemudian ya ada lagi, apa itu vasopresin? Biasanya vasopresin ini keluarnya di ginjal ya, untuk menyerap air di ginjal. Tetapi untuk konteks saat ini ini dia nih ya. Nanti di atas ginjal itu ada ya, di ginjal ini ada namanya tempat antidiuretik hormon ya. Namun kondisi sekarang yang kita sedang bicara, peran lainnya si vasopresin ini adalah satu, membentuk keterikatan hubungan jangka panjang, kemudian kesetiaan, kemudian inilah yang juga membuat seseorang itu monogami, ya, dan vasopresin keluar setelah hubungan intim suami istri. Jadi hubungan intim suami istri itu bukan hanya sekedar menyalurkan syahwat, tetapi ada mekanisme hormonal di dalam tubuh suami istri itu, khususnya keluar vasopresin, untuk apa itu tadi?
ya, membuat keterikatan hubungan jangka panjang ini jadi makin panjang, membuat setia, membuat suami istri ini untuk bertahan, untuk sebisanya ini ajalah pasangan aku gitu. Makanya berusaha untuk menjadi monogami. Ya. Hanya hati-hati pada saat suami istri yang sudah sangat jarang hubungan intim atau bahkan tidak sama sekali, vasopresin kan agak sulit keluar juga. Maka seringlah mulai goyah ini semuanya. Ya. Nah, baik. Kemudian ya, kelenjar adrenal yang ada di atas ini, yang di atas ginjal ini akan mengeluarkan hormon adrenalin, kortisol, dan norepinefrin. Ini muncul kalau apa sih? Ini muncul kalau tadi yang terstimulasi amigdala. Ya, takut, marah, benci. Jadi hormonnya keluar. Dari sini kelenjar adrenal ini. Ini yang bikin stres. Ya, memang setiap hari Allah keluarkan adrenalin, kortisol, dan norepinefrin untuk apa? Untuk badan ini berjaga-jaga. Karena kalau nanti ada hal-hal yang berbahaya, ada gempa kah, banjir bandang kah, ya, atau yang membuat tiba-tiba ya hal yang darurat gitu. Untung ada adrenalin, kortisol, dan norepinefrin, maka kita sigap badan kita. Hanya kalau terus-terusan kita ya kesal, marah, benci, itu nanti adrenalin, kortisol, norepinefrin banjir, maka nanti masuk lagi ke pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa ke seluruh tubuh, maka badan ini tadi penuh dengan tekanan. Ya. Nah, di otak manusia ini ya tadi kita sudah belajar ada otak reptil tadi, kemudian ada otak emosi, ada lagi namanya neokorteks ya. Nah, nanti yang membedakan manusia dengan hewan adalah neokorteks ini. Neokorteks inilah nanti, ini yang bagian dahi ya, ini otak kecil. Inilah yang harus kita isi. Ya, isi apa? Isi pengetahuan-pengetahuan, isi prinsip-prinsip, ya, nasihat-nasihat agar bisa tadi otak emosi atau limbik system dan otak reptil ini dikendalikan. Bu Aisyah, kenapa Allah ciptakan ya limbik system dan otak reptil ini? Wallahu a'lam bishawab. Namun yang sudah terungkap pelan-pelan tentang hikmahnya adalah ya supaya hidup kita ini dinamis, nggak monoton, nggak ngebosenin. Ya. Ini yang baru terungkap gitu ya. Karena pernah ada penelitian oleh Daniel Coleman, otak emosi seseorang dikebiri, apa yang terjadi? Jadi ada bapak-bapak, suami dikebiri otak emosinya, maka apa yang terjadi? Suaminya digangguin orang, dia nggak marah. Ya, anaknya dipukuli orang, dia nggak marah, rata. Ya, datar itu, ada istilahnya afek datar. Datar dia punya emosi. Ya. Maka ini tuh ya pentingnya otak emosi, sehingga kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, tidak diharapkan karena banyak gangguan di luar sana, maka emosi ini kan bisa amigdala yang ada di atas alis itu mengeluarkan ya hormon untuk apa? Untuk tadi marah gitu. Misalnya apalagi misalnya anak kita ya nggak tahu kenapa tiba-tiba lagi jalan dipukulin. Nah, kita kalau diem aja kan ya gimana? Ya, mempertahankan hak kita gitu. Nah, itulah pentingnya emosi. Itu yang baru terungkap sedikit-sedikit. Ya. Persisnya hanya Allah Ta'ala yang tahu, tetapi ini terungkap juga. Artinya ada emosi di dalam otak kita, itu penting juga. Gitu. Sedang ya keluarga sakit, ada yang meninggal, kalau kita otak emosi nggak ada, kita nggak sedih, ya, atau kita tidak khawatir, maka tidak ada action juga untuk menolong. Atau ya misalnya ada tetangga kah, ada keluarga kah sakit. Kalau emosi kita rata, tidak ada otak emosi, maka kita nggak menolong, kita nggak ada action untuk menolong karena tidak ada rasa sedih tadi. Ya, tidak berempati. Begitu juga suami istri. Kalau nggak ada otak emosinya, ya nggak sedih, nggak khawatir sama suaminya, maka nggak ada empati. Ya, suami juga gitu. Ya, nah ini pentingnya otak emosi sebetulnya. Kemudian ada lagi tadi yang kita tadi belajar, yaitu tadi apa? Otak reptil. Ini dia otak reptil. Ya.
Di mana otak reptil ini dia punya kerja terhadap respon terhadap sesuatu stres, itu fight or flight. Serang atau lari itu istilahnya. Nyerang atau ngumpet atau ngambek nah itu. Ya. Dan otak reptil ini antara suami istri juga sering tegang. Tegang, ya. Nah, kalau tegang otak reptil ini, maka yang muncul apa? Muncul tuh cemburu tadi. Ya. Kita lihat suami ya bicara sama perempuan lain yang walaupun mungkin bicaranya ngobrol biasa gitu. Karena tegang otak reptil kita maka muncul cemburu tadi. Bahkan sebetulnya nggak cemburu sama perempuan, kadang-kadang ibu-ibu nih, suami ya cuman pegang gadget aja terus, itu mulai otak reptilnya ibu tegang. Sambil masak di dapur tegang lihat, aduh. Kadang-kadang terbersit dalam benaknya seorang istri itu, aduh seandainya aku jadi gadgetnya, enak kali ya. Kemana-mana aku dibawa, kemana-mana aku dipegang gitu. Itu berarti otak reptil kita lagi tegang itu.